Sehari kemudian, Lei Ji berhenti di luar sebuah planet yang ditinggalkan. Tidak banyak energi spiritual yang tersisa di planet ini. Bahkan para kultivator All Heaven yang menempatinya tidak terlalu peduli dan hanya menyisakan beberapa orang yang menjaganya. Wang Lin dengan hati-hati melihat planet yang ditinggalkan itu. Tempat ini memang terpencil. Meskipun ditempati oleh para kultivator All Heaven, hal itu tidak menghalangi Wang Lin melakukan kultivasi pintu tertutupnya di sini. Setelah merenung sebentar, Wang Lin turun dari punggung Lei Ji dan berjalan menuju planet yang ditinggalkan. Anak laki-laki berkepala besar dan Tasan segera menyusul. Adapun Lei Ji, tubuhnya menyusut kembali menjadi pria setinggi 30 kaki dan mengikuti di belakang mereka. Ketika dia mendekati planet tersebut, dia mendengar suara gemuruh datang dari planet tersebut. Meskipun sudah ditinggalkan, masih ada sejumlah besar binatang buas di planet ini. Binatang-binatang ini tidak memiliki kecerdasan dan mengandalkan naluri untuk bertahan hidup. Ada ular yang panjangnya puluhan kaki dan harimau bersayap. Itu semua sangat umum. Saat Wang Lin mendarat di planet ini, beberapa kultivator yang ditempatkan di sini terbangun dari kultivasi mereka. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum terbang dengan sinar energi pedang. Tempat yang dipilih Wang Lin adalah puncak gunung. Gunung ini sangat aneh. Itu seperti jari yang menunjuk lurus ke langit seolah-olah akan menembus langit. Sambil berdiri di atas gunung aneh tersebut, Tasan segera meninju gunung tersebut hingga membuat sebuah gua. Dia melakukan ini tanpa menunggu perintah Wang Lin. Pada saat ini, beberapa sinar cahaya terbang melintasi langit dan para kultivator yang ditempatkan di sini mendekat. 5 atau 6 orang berhenti 1000 kaki jauhnya dan dengan hormat berkata, "Salam, Guntur Surgawi." Wang Lin sedikit mengangguk dan perlahan berkata, "Saya perlu mengembangkan mantra surgawi di sini. Jangan ganggu aku." Para kultivator ini dengan cepat mengangguk sebelum menggenggam tangan mereka dan minta diri. Setelah orang-orang ini pergi, tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan pembatasan annihilation terbang keluar. Saat tangannya terus bergerak, Wang Lin menempatkan pembatasan di mana-mana, sampai ada jejak pembatasan di seluruh gunung. Setelah menetapkan batasan, Tasan dan anak laki-laki berkepala besar itu duduk di kejauhan untuk menjaga Wang Lin. Lei Ji juga menemukan tempat duduk. Dia merasakan kemampuan garis keturunannya mengalami perubahan misterius. Dia diam-diam merenungkan dan memahami perubahan ini. Wang Lin menutup matanya dan lingkungan sekitarnya menjadi sunyi senyap dari suara gemuruh sesekali dari kejauhan. Setelah Wang Lin menerapkan batasan, semua binatang buas itu pergi. Meski mereka tidak memiliki kecerdasan, mereka merasa tempat ini sangat berbahaya. Pikiran Wang Lin jernih dalam suasana yang relatif tenang ini. 2 mantra surgawi Kaisar Langit muncul di benaknya. Panggil hujan, gudang ajaib. Panggil hujan. Suatu ketika Wang Lin menggunakan Call the Wind, dia secara tidak sengaja mengembunkan setetes hujan. Namun, ketika dia mencobanya nanti, dia tidak dapat membentuknya lagi. Setelah King Sui memberinya warisan, dia menyadari masalahnya. Panggil angin dan panggil hujan sangat terhubung. Keduanya bisa berubah menjadi satu sama lain dan bergabung bersama. Saat dia merenung, Wang Lin membuka tangannya dan diam-diam memahami memanggil hujan. Panggil hujan melibatkan pengumpulan energi asal dunia untuk digunakan Wang Lin dan kemudian menggunakan mantra untuk memadatkan energi asal tersebut menjadi hujan. Setiap tetesan hujan mengandung energi asal yang padat. Bisa dikatakan hal itu sudah menjadi bagian dari undang-undang. Saat memahaminya, sejumlah besar awan gelap mengembun di langit di atas Wang Lin. Pemandangan ini sangat spektakuler. Melihat hujan, Wang Lin benar-benar tenggelam. Namun, saat ini, hujan sepertinya sudah reda dan 2 orang keluar dari kehampaan. Sebelum hujan turun menimpa kedua orang ini, hujan akan segera hilang dan berubah menjadi kabut dalam jumlah besar. Tidak ada setetes hujan pun yang jatuh pada keduanya. "Sumu, apakah kamu mengakui kejahatanmu?" Raungan datang dari salah satu dari mereka. Orang ini adalah seorang lelaki tua. Wang Lin pernah melihat orang ini sebelumnya. Jika Wang Lin mengingatnya dengan benar, orang ini adalah penatua yang bertanggung jawab atas hukuman. Master Flamespark berdiri di samping orangnya dengan ekspresi muram saat dia menatap Wang Lin dengan tatapan dingin. Hujan berubah menjadi awan dalam jumlah besar, seolah-olah ada nyala api yang menyala, dan ini membuatnya terasa seperti mengeluarkan tekanan yang tak terbayangkan. Seolah-olah dia bisa menggunakan awan ini untuk membuat dunia runtuh hanya dengan pikirannya. Kejahatan apa? Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat pria tua itu. Orang tua ini menanyakan di mana kamu berada dan apa yang kamu lakukan selama perang dengan aliansi.
Anda adalah dewa petir dari sistem bintang seluruh langit, namun Anda menghilang sebelum perang. Bagaimana itu bukan kejahatan? Master Flamespark masih belum berbicara, namun ekspresinya menjadi lebih dingin. Selama beberapa hari terakhir, indera ilahinya telah tersebar di wilayah All Heaven, dan dia tidak dapat menemukan Wang Lin. Sedangkan untuk tempat yang lebih jauh lagi, dia berhati-hati dan tidak berani sembarangan menjelajah di sana. Ekspresi Wang Lin masih tenang saat dia dengan tenang berkata, saya pergi untuk membunuh pembunuh Yufei dari aliansi pembantaian domain. Setelah dia berbicara, lelaki tua itu terkejut dan mata Tuan Flamespark bersinar. Episode 913 Panggil Hujan. Ekspresi lelaki tua itu berubah suram dan berteriak, pembunuh Yufei apa? Sumu, menurutmu aku ini anak berusia 3 tahun. Jangan mengarang nama, apalagi domain pembantaian. Ekspresi Wang Lin tenang dan dia bahkan tidak melihat ke arah lelaki tua itu. Sebaliknya, pandangannya tertuju pada Master Flamespark. Saat Master Flamespark menatap Wang Lin, rasa dingin di wajahnya mereda, dan dia berkata, aliansi kultivasi memang memiliki domain pembantaian, dan memang ada duo pembunuh jiwa. Namun, apakah kamu punya bukti bahwa kamu membunuhnya? Saat Master Flamespark berbicara, lelaki tua di sampingnya segera berhenti berbicara. Wang Lin tanpa ekspresi saat dia menamparkan tas pegangannya dan setengah cabang pohon muncul di tangannya. Masih ada guntur yang bergerak di sekitar dahan pohon. Wang Lin langsung melemparkannya ke Master Flamespark. Saat guntur menderu, setengah cabang itu terbang menuju Master Flamespark dan ditangkap olehnya. Dia melihat lebih dekat dan segera mengenalinya sebagai salah satu harta berharga dari domain pembantaian. Dengan kultivasinya, dia bisa merasakan dua kekuatan di dalam cabang. Yang satu jelas milik Wang Lin, dan yang lainnya adalah aura jahat yang kuat. Tidak buruk, ini memang energi pedang dari kultivator tingkat wakil dari domain pembantaian. Tatapan Master Flamespark terhadap Wang Lin dipenuhi dengan kekaguman. Setelah melihat dahan di tangannya, dia melemparkannya kembali ke Wang Lin dan tersenyum. Bagus, Sumu, kamu bisa tenang berkultivasi di sini. 1 bulan dari sekarang, cadangan akan tiba dan Anda akan mengikuti tentara untuk menyerang wilayah utara. Ekspresi Wang Lin penuh hormat saat dia menggenggam tangannya sebagai tanda terima kasih. Master Flamespark tertawa dan memandang penuh arti pada anak laki-laki berkepala besar itu sebelum pergi. Orang tua di sampingnya segera mengikuti. Keduanya menghilang di kejauhan. Ekspresi Wang Lin netral, tapi dia santai. Ketika dia datang ke wilayah barat ke dalam wilayah pengaruh seluruh langit, dia sudah mempunyai rencana dalam pikirannya. Rencana ini adalah alasan mengapa dia mengambil risiko mengambil cabang pohon guntur dunia sebelum pertempuran terakhir. Dia telah menggunakannya untuk mendapatkan kepercayaan. Di antara bintang-bintang, ekspresi kepuasan di wajah Master Flamespark menghilang dan dia tidak menunjukkan ekspresi apapun, sehingga mustahil untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Orang tua di sampingnya berpikir dan segera berkata, Tuan Kuil, dari pandangan saya, Sumu ini jelas-jelas berbohong. Terlebih lagi, anak laki-laki berkepala besar itu adalah salah satu dari surga surgawi, tetapi dia dikendalikan oleh Sumu. Menurut pendapat saya, Master Flamespark berbalik dan dengan dingin menatap lelaki tua itu. Melihat tatapan ini, tubuh lelaki tua itu bergetar dan dia segera menelan kembali paruh kedua kalimat itu. Setelah mengalihkan pandangannya, Master Flamespark berjalan menuju kehampaan. Sumu ini tidak sederhana. Ada 4 kekuatan bercampur di antara kedua alisnya. Bahkan dengan kultivasiku, aku hanya bisa melihat salah satunya, dan itu jelas yang paling lemah. Master Flamespark merenung sambil bergerak di antara bintang-bintang. Kekuatan yang bisa dia lihat menghilangkan pemikiran asli dalam pikiran Master Flamespark, dan dia menghela nafas. Dia akrab dengan kekuatan itu. Tepatnya, itu adalah tanda burung berwarna merah terang. Hanya setelah mencapai tingkat kultivasinya barulah seseorang dapat melihat tanda di antara alis Wang Lin. Sumu ini tidak seaneh ini sebelum beralih ke sistem bintang aliansi, tapi setelah menghilang selama beberapa hari, hal-hal aneh itu muncul. Tanda burung vermilion. Orang itu pernah membantuku. Lupakan. Master Flamespark menggelengkan kepalanya saat dia menghilang bersama lelaki tua itu. Berita kembalinya Sumu dengan cepat menyebar dalam waktu singkat. Lagi pula, Sumu terlalu terkenal di sistem bintang seluruh langit, sehingga hampir setiap kultivator seluruh langit mengetahui bahwa Sumu telah kembali. Orang yang paling frustrasi adalah Suting. Setelah menerima pesan tersebut, dia merenung sejenak sebelum menyerang dengan tim kultivator. Dia ingin menemukan planet kultivasi untuk melampiaskan amarahnya.
Adapun Wang Lin, sepertinya ini adalah musim hujan di planet terlantar tempat dia berada. Hujan yang tiada henti menutupi sebagian kecil planet ini dan menyebabkan area tersebut dikelilingi kabut air. Airnya sangat padat sehingga pemandangan di daerah itu terpelintir, dan bahkan cahaya dari langit pun tidak bisa menembusnya. Semua debu telah tersapu oleh hujan dan air yang mengalir membentuk parit-parit di tanah. Sebagian debu dan kotoran tersapu oleh derasnya hujan. Suara tetesan air hujan yang mengenai dahan dan dedaunan bergema. Hujan mengalir di tepi dedaunan dan mengembun di bagian bawah. Banyak binatang buas yang mencari tempat untuk menghindari bencana hujan ini. Hanya sedikit binatang air yang bisa terus bergerak melewati hujan. Gunung tempat Wang Lin berada berdiri tepat di bawah hujan. Anak laki-laki berkepala besar itu menatap hujan dan merenung dalam diam. Pembatasan di gunung tidak sengaja menghentikan turunnya hujan. Alhasil, gunung tersebut pun dikelilingi hujan. Bocah berkepala besar itu teringat masa kecilnya sambil menyaksikan hujan. Saat itu, dia selalu memandang hujan dengan linglung. Dia masih ingat saat dia diusir oleh keluarganya. Saat itu malam hujan. Dia dalam keadaan linglung ketika diusir dari rumah keluarganya dan masuk ke dalam lumpur. Saat itu, dia masih memiliki senyuman bodoh itu, hanya saja senyumannya agak menyedihkan. Ia terjatuh ke dalam air berlumpur dan pakaiannya basah kuyup oleh hujan. Melihat hujan dan kilatan petir, hati anak laki-laki berkepala besar itu terasa sakit. Dia tahu dia jelek, dan agar tidak membuat orang lain merasa jijik, dia akan selalu tersenyum. Bahkan ketika ibunya memukulnya, dia tetap tersenyum. Bahkan ketika semua saudaranya menindasnya, dia tetap tersenyum. Meski begitu, endingnya tetap sama. Di malam hujan itu, senyumannya berangsur-angsur menghilang dan dia berjalan pergi di tengah hujan dengan linglung. Tubuhnya sangat kecil. Sepertinya dia bisa terjatuh kapan saja di bawah gemuruh guntur ini. Anak laki-laki berkepala besar itu menyentuh dadanya dan memandang Tasan dan Lei Ji sebelum melihat Wang Lin. Entah kenapa, dia merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Dalam benaknya, dia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, ketika dia akan menghancurkan dirinya sendiri dalam keputusasaan dan sepasang tangan menariknya menjauh dari krisis hidup dan mati. Sesosok memenuhi visinya saat itu. Lei Ji juga melihat hujan dan memahami kemampuan garis keturunannya. Dalam lingkungan yang relatif tenang ini, dia tidak bisa tidak mengingat masa lalunya. Dia terpaksa meninggalkan planet raksasa iblis dan dipenuhi dengan kebencian. Ditemani oleh orang-orangnya, mereka melarikan diri dari planet iblis raksasa dan mengembara di bintang-bintang. Dia saat itu sedang linglung. Hatinya haus darah, tapi dia tidak berdaya. Dia hanya bisa meninggalkan rumahnya. Jika dia terlambat selangkah, dia mungkin tidak akan pernah punya uang kembalian untuk meninggalkan planet iblis raksasa. Selama kebingungannya, dia membawa anggota klannya ke planet Suzaku. Saat itu, Suzaku diberi nama Ye Wuyu. Di bawah bimbingan Ye Wuyu, banyak kultivator berkumpul dan memulai perang dengan penduduk asli planet ini. Mereka adalah klan abadi yang tertinggal yang mahir menggunakan rune. Sebuah planet yang awalnya dipenuhi energi spiritual menjadi setengah terbuang akibat perang ini. Ada seseorang di samping Ye Wuyu yang sangat tidak disukai Lei Ji. Dia sepertinya ingat pria ini bernama Situnan. Orang ini sangat arogan dan tindakannya hampir seperti iblis. Dia lebih menyukai Ye Wuyu. Mereka menyambut kedatangan klan iblis raksasa dengan penuh keramahan. Ye Wuyu bahkan memberikan sebidang tanah yang luas untuk mereka bentuk negaranya sendiri. Sebidang tanah ini tidak dekat dengan klan abadi yang terbengkalai. Itu jauh dari klan abadi yang terbengkalai, jadi sangat aman. Dia tidak bisa menemukan cara untuk membalas kebaikan ini selain mengambil kapak perangnya dan membantai klan abadi yang terbengkalai sendiri. Dia mendapatkan kepala klan abadi yang terbengkalai untuk membayar kembali Yu Wuyu. Melihat kehidupan masa lalunya, Lei Ji merasa menyesal. Dia tidak sebodoh yang terlihat di permukaan. Sebenarnya, dia sangat licik. Dia telah mengalami terlalu banyak pengalaman selama puluhan ribu tahun hidupnya. Hanya saja dia sudah terlalu lama di penjara oleh sekte mayat dan pikirannya kacau. Karena dia sangat licik, Lei Ji setuju untuk menjadi tunggangan Wang Lin tanpa ragu-ragu. Setelah mengamati Wang Lin, dia merasa jika dia mengikuti Wang Lin, dia mungkin bisa kembali ke planet raksasa iblis untuk membalas dendam. Khususnya, selama pertempuran sebelumnya, ketika Wang Lin mengeluarkan raungan itu, telah mengguncang pikirannya. Pada saat itu, semua rencananya gagal dan wasiat yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya dari lubuk jiwanya yang paling dalam membuatnya menyerah pada auman itu. Pada saat itulah gagasan untuk mengikuti Wang Lin menjadi kuat di benaknya.
Saya tidak akan mendapatkan perhatian apapun hanya dengan menjadi tunggangan. Semuanya akan bergantung pada kemampuan garis keturunan klan iblis raksasaku. Sambil memikirkan hal ini, Lei Ji menutup matanya dan terus memahami kemampuan garis keturunannya. Saat Wang Lin duduk di sana, hujan turun dari langit dan jatuh ke tubuhnya. Energi dingin perlahan memasuki tubuh Wang Lin dari hujan. Dia perlahan-lahan berkultivasi dan indera ilahinya menyebar. Gunung adalah pusatnya dan indera ilahi meliputi area sekitarnya. Pada saat ini, indera ilahinya terpecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan mencoba menyatu dengan hujan. Namun, saat dia menyatu dengan hujan, tetesan air hujan tersebut akan menghilang ke dalam bumi. Pada saat itu, indera ilahinya dapat dilepaskan. Hal ini berulang lagi dan lagi. Seolah-olah hujan tidak memiliki perlawanan terhadap indera ilahi Wang Lin. Namun karena hal inilah energi asal dunia di dalam hujan akan menghilang saat hujan menyentuh tanah. Ini adalah sesuatu yang Wang Lin tidak bisa hentikan. Saat Wang Lin terus menyatu dengan hujan dan perlahan-lahan tenggelam di dalamnya, dia tiba-tiba seperti mendengar pemahaman yang dia alami sejak lama. Hujan ini lahir dari langit dan mati bersama bumi. Proses ini adalah kehidupan. Alasan saya melihat hujan dan bukan langit atau bumi adalah karena saya melihat kehidupan hujan. Inilah hidup dan mati. Tubuh Wang Lin tiba-tiba bergetar. Dia tiba-tiba membuka matanya sambil menatap hujan dan bergumam, saya telah memperoleh pencerahan dalam hidup dan mati. Yang tersisa hanyalah sumber hujan. Episode 914 rencana untuk membantai seluruh langit. Wang Lin merenung sambil melihat hujan di hadapannya dan warisan yang diberikan King Sui bergema di benaknya. Matanya semakin terang hingga menjadi seperti suar di malam hujan ini. Saya tidak peduli apakah hujan ini hidup atau mati. Saya hanya perlu mengingat bahwa hujan ini datang dari langit. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat awan di langit. Hujan yang menyelimuti bumi berasal dari awan tersebut. Langit hanya memiliki awan. Hujan datang dari awan. Saat Wang Lin merenung, indera ilahi menyebar tetapi tidak lagi menyatu dengan hujan. Sebaliknya, indera ilahinya menyerbu ke langit dan memasuki awan. Di sana, dia mendeteksi sejumlah besar energi asal dunia. Energi asal dunia ini tidak stabil dan terus-menerus bertabrakan dengan dirinya sendiri. Setiap kali bertabrakan, sejumlah besar tetesan air hujan akan jatuh ke bumi. Mata Wang Lin bersinar terang, tubuhnya berkedip, dan dia terbang dari gunung. Ia menginjak hujan seolah sedang menaiki tangga dan langsung memasuki awan. Saat dia memasuki awan, semburan guntur bergerak di tengah hujan dan suara gemuruh yang tak ada habisnya bergema. Namun, guntur ini tidak bisa menghalangi Wang Lin sama sekali. Setelah memasuki awan, indera ilahi Wang Lin semakin menyebar di awan. Pemahaman yang terus-menerus menyebabkan dia tersenyum. Sesaat kemudian, dia keluar dari awan dan kemudian tiba di sisi lain planet ini. Di sini, sejumlah besar uap air naik ke udara. Uap air ini tidak terlihat, dan Wang Lin hampir tidak bisa mendeteksinya dengan inderanya. Uap air tersebut membentuk awan tipis yang membubung ke udara, namun awan tersebut sulit dilihat dengan mata telanjang. Saya mengerti. Wang Lin tertawa sambil membuka tangannya dan menunjuk ke tanah. Energi asal keluar dari tubuhnya dan uap air di dunia menjadi lebih padat. Seolah-olah uap itu sedang dimanipulasi, ia dengan cepat mengembun. Ruang terdistorsi di dekat tangan Wang Lin dan, sesaat kemudian, awan gelap muncul. Saat awan gelap muncul, awan itu dengan cepat mengembun. Pada akhirnya, sekelompok awan gelap tiba-tiba terbentuk di tangan Wang Lin. Saat indera ilahinya menyapu awan, guntur muncul di dalam awan. Indera ilahinya mengguncang awan, menyebabkan suara gemuruh bergema dan hujan dalam jumlah besar turun. Kultivator tahap Nirvana Skrier perlu memperhatikan hukum. Itulah yang benar-benar membuat kultivator langkah kedua menjadi kuat. Namun, hukumnya sangat halus dan sangat sulit untuk dipahami. Ini juga sebabnya tidak banyak kultivator langkah kedua. Bahkan ada kultivator yang telah memahami beberapa hukum, dan ini memungkinkan tingkat kultivasi mereka meningkat. Namun, pada akhirnya, mereka masih belum bisa maju dan mantranya tidak kuat. Alasan utamanya adalah cara mereka memahami hukum lebih bersifat pasif daripada aktif. Wang Lin samar-samar menyentuh batas hukum. Dia mengungkapkan senyuman sambil melambaikan tangannya. Awan berangsur-angsur menjadi transparan dan akhirnya menghilang. Sambil tertawa, dia kembali ke puncak gunung dengan satu langkah. Dia berdiri di sana dan menatap awan di langit. Saat ini, hujan masih turun, namun berubah menjadi uap air ketika tiba 3 inci dari Wang Lin. Segera, lapisan awan muncul di sekitar Wang Lin. Adegan ini persis sama dengan saat Master Flamespar tiba.
Namun, awan di sekitar Wang Lin tipis. Awan Master Flame Spark sepertinya bisa menyebabkan dunia runtuh jika dia memberi perintah. Namun, jika indera ilahi Master Flame Spark turun ke planet ini dan melihat ini, dia akan terkejut. Ini karena awan ini bukan disebabkan oleh mantra energi asal, melainkan tanda hukum. Hal ini disebabkan oleh kekuatan hukum. Itu bukanlah tindakan yang disengaja. Ini melibatkan perubahan halus pada ruang di sekitar diri sendiri sehingga tetesan air hujan berubah menjadi awan. Awan ini sendiri adalah mantra dengan kekuatan tak terbatas. Kaisar Langit Baifan benar-benar orang yang seperti dewa. Wang Lin menghela nafas. Dia mewarisi panggil hujan dari King Sui. Mantra surgawi ini berasal dari Kaisar Langit Baifan. Hanya dengan memahami mantra ini, dia berhasil menyentuh hukum. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh mantra surgawi biasa. Hanya ada sedikit mantra surgawi yang dapat memberikan efek ini. Hujan itu berasal dari awan dan awan ini juga berasal dari air. Namun, tanpa angin, awan tidak dapat terbentuk. Warisan ini berasal dari King Sui, dan meskipun Wang Lin tidak memahaminya, warisan ini memberinya pengetahuan tentang hukum. Karena itu, Wang Lin bahkan lebih berterima kasih kepada King Sui. Saya tidak mengira Situ telah mengendalikan hukum saat itu. Adegan Situnan yang muncul dari surga menantang manik muncul di benak Wang Lin. Saat itu hujan turun ketika Situ berteriak, "Nyala untukku." Saat itu juga, hujan kembali menjadi awan dan segera menghilang. Semua awan di langit runtuh, memperlihatkan langit cerah. Pada saat bertahun-tahun yang lalu, dia hanya merasakan dampak yang tak terkatakan datang dari tubuh Situnan, dan itu membuat langit bergetar. Seolah-olah semua makhluk hidup harus mundur dan menyerah padanya. Tapi itu hanyalah perasaan yang samar-samar. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Wang Lin saat itu terlalu rendah, jadi dia tidak memiliki kualifikasi. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, Situnan sudah jelas memahami hukum. Wang Lin memikirkannya dan mampu melihat dengan jelas semua yang ada dalam ingatannya. Ternyata semuanya seperti ini. Wang Lin merenung sambil memikirkan kapan dia pertama kali mendapatkan mutiara penentang surga 1000 tahun yang lalu. Ada awan di mutiara penentang surga. Awan ini harus menyerap uap air yang ada di dunia agar jumlah awan bertambah. Memikirkannya sekarang, Wang Lin segera mengerti dan tersenyum pahit. Sebenarnya, sesuatu selalu ada di sekelilingnya, tapi kecuali dia mencapai level tertentu, dia tidak akan menyadarinya. Bahkan jika dia melihatnya, dia tidak akan tercerahkan. Pada saat ini, Wang Lin sepenuhnya mengerti. Saya akhirnya memahami bagian hukum air dari mutiara penentang surga setelah 1000 tahun. Bagian ini adalah tahap pertama yang diungkapkan oleh mutiara penentang surga. Bahkan sekarang, saya belum sepenuhnya menguasainya dan hanya memahaminya. Wang Lin menyentuh titik di antara alisnya dan merasa menyesal. Dia melihat hujan yang turun dari langit dan dengan ringan melambaikan tangannya sambil bergumam, menyebar. Gelombang ini menyebabkan awan terbang bersama tangan ini. Seluruh hujan di dunia tiba-tiba bergetar dan sejumlah besar awan muncul. Seolah-olah ada angin kencang yang mendorong semua awan kembali. Di bawah pengaruh angin ini, semua awan di langit mulai runtuh. Setelah suara gemuruh yang menggelegar, seolah-olah ada tangan raksasa yang menyapu langit, dan semua awan menghilang sepenuhnya. Langit cerah muncul di planet ini. Matahari terbenam membawa kehangatan. Bumi mengeluarkan aroma tanah. Masih banyak tetesan air yang jatuh dari tanaman setelah hujan. Pelangi muncul di cakrawala. Ini seperti pemandangan dari alam surgawi. Dalam atmosfer ini, bahkan binatang buas yang muncul tidak mengaum. Sebaliknya, mereka menggeram pelan ke arah langit. Beberapa burung terbang keluar dengan kicauan riang di cakrawala. Rupanya musim hujan yang panjang membuat mereka tidak bisa terbang dalam waktu lama. Mata Wang Lin tenang. Tangan kanannya membentuk segel dan angin hitam tiba-tiba muncul 10 kaki di depan Wang Lin. Angin hitam berubah menjadi 2 naga hitam yang mengeluarkan udara dingin. Udara dingin menyatu dengan kabut membentuk awan dan kemudian tetesan air mengembun. Energi asal dunia di dekatnya melonjak menuju awan. Hanya dengan perintah dari Wang Lin, hujan akan menyebar ke seluruh dunia dan panggil hujan akan muncul. Dia melambaikan tangan kanannya dan awan menghilang. Naga hitam juga menghilang dan semuanya kembali normal. Ketika anak laki-laki berkepala besar melihat ini, pupil matanya menyusut. Dia diam-diam merenung, dan rasa hormatnya terhadap Wang Lin meningkat. Lei Ji terbangun dari pemahamannya dan matanya bersinar. Sebuah gelombang muncul di dalam hatinya dan dia berpikir, ini adalah kekuatan hukum. Saya hanya melihatnya dalam mantra para kultivator yang sangat kuat. Sementara dia merenung, dia menjadi semakin ingin mengikuti Wang Lin.
Adapun Tasan, seolah-olah dia buta terhadap semua ini. Dia terus berkultivasi dengan mata tertutup. Wang Lin duduk di tanah. Matanya tenang. Dia telah memahami memanggil hujan, jadi selanjutnya adalah mantra yang paling dia minati, persenjataan ajaib. Pada saat ini, sosok ilusi dengan cepat berpindah antara persimpangan wilayah barat dan utara sistem bintang aliansi. Angka ini sangat cepat sehingga sering kali menghilang dalam sekejap. Tidak hanya ada satu sosok, tapi banyak sosok yang bergerak melintasi bintang. Ada banyak riak yang terus menyebar di sekitar mereka, dan ini menyebabkan angka-angka tersebut bergerak lebih cepat. Setelah sosok tersebut memasuki wilayah barat, tidak lama kemudian mereka bertemu dengan tim kultivator All Heaven. Orang yang memimpin tim adalah kultivator berjari 6. Dia telah membawa tim dan menuju utara. Wilayah barat berada di bawah kendali seluruh langit, dan sebagai makhluk surgawi, dia secara alami harus pergi ke utara dan membuka jalan. Sepanjang perjalanan ke sana, dia sangat berhati-hati. Dia menyebarkan kesadaran ilahi, jadi jika ada tanda-tanda masalah, dia akan segera menyadarinya. Saat sosok-sosok itu melihat kultivator berjari 6 dan 100 kultivator di belakangnya, semua sosok itu berbalik dan menuju ke arah mereka. Kultivator berjari 6 itu bergerak ketika dia tiba-tiba merasakan bahaya. Dia merasakan rasa sakit yang datang dari jari ke-6-nya dan menjadi ketakutan, menyebabkan dia segera berhenti. Namun, pada saat ini, dia melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya mendatangi mereka. Pandangan sekilas ini menyebabkan pupil matanya mengecil. Dia menamparkan tasnya, mengeluarkan tanda pesan, dan menghancurkannya. Daripada mundur, dia menyerang, tetapi pada saat ini, setengah dari sosok ilusi mengelilingi kultivator berjari 6. Sisanya dibebankan pada para kultivator di belakangnya. Gelombang teriakan menyedihkan bergema dan gelombang mantra muncul. Sesaat kemudian, kultivator berjari 6 itu mundur dengan panik, tetapi saat dia bergegas keluar, sejumlah besar bayangan hitam memasuki tubuhnya. Tubuhnya bergetar setiap kali sosok ilusi menyerbu ke dalam tubuhnya. Setelah dia keluar sejauh puluhan kaki, dia berhenti. Matanya menampakkan tatapan aneh, namun beberapa saat kemudian kembali normal. Menatap tubuhnya, kultivator berjari 6 itu mengungkapkan senyuman aneh dan bergumam, tubuh ini dapat diterima. Di belakangnya, para kultivator All Heaven berjalan keluar satu per satu. Semuanya tersenyum aneh. Rencana kuil misterius untuk memusnahkan seluruh langit akan segera dimulai. Setelah perubahan besar ini terjadi, tugas kita bukan hanya sumu. Sisa dari para kultivator All Heaven harus dibasmi. Dari 4 orang suci iblis-iblis hitam dan orang suci asal Dao Surgawi datang. Kali ini, para kultivator All Heaven akan mengetahui bahwa gerbang menuju sistem bintang aliansi kita tidak begitu mudah untuk dimasuki. Episode 915-18 Lapisan Neraka. Dengan warisan King Sui, Wang Lin memahami bahwa di antara mantra Kaisar Langit Baifan, panggil angin, panggil hujan, dan persenjataan ajaib adalah yang terkuat. Bahkan King Sui sangat menyukai gudang ajaib. Itu adalah salah satu mantra yang membuatnya terkenal di alam surgawi. Wang Lin juga memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap mantra ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Setelah dengan jelas memahami warisan persenjataan sihir yang dia dapatkan dari King Sui, dia tiba-tiba membuka matanya dan inti energi asal celestial di tubuhnya mulai berputar. Saat berputar, sejumlah besar energi asal celestial beredar di seluruh tubuhnya. Energi asalnya mulai perlahan-lahan menyembunyikan dirinya hingga hanya energi asal surgawi yang padat itu yang bergerak ke seluruh tubuhnya. Wang Lin saat ini mengeluarkan sejumlah besar energi asal celestial. Dia memiliki aura surgawi, dan seolah-olah dia adalah seorang surgawi yang sebenarnya. Anak laki-laki berkepala besar itu dengan hati-hati mengamati ini dan menghela nafas. Dia selalu bertanya-tanya mengapa sumu ini memiliki energi asal celestial ketika dia ingat dengan jelas bahwa sumu tidak pernah pergi ke kolam celestial. Namun, dia tidak berani menanyakan keraguan tersebut. Melihat Wang Lin yang dipenuhi energi asal celestial, dia tersenyum pahit. Dia harus menyerahkan domainnya untuk asal-usul celestial ini, tetapi sumu memiliki domain dan energi asal celestial. Saat energi asal celestial Wang Lin berputar, dia mulai membentuk segel tangan yang dia peroleh dari warisan King Sui yang unik untuk gudang ajaib. Gudang ajaib mengharuskan Anda untuk membuka siklus reinkarnasi dan mengekstraksi fragmen jiwa dari orang yang Anda bunuh. Maka Anda harus membentuk ruang misterius Anda sendiri untuk menggabungkan fragmen jiwa ini. Hanya dengan begitu gudang ajaib dapat terbentuk. Kekuatan mantra ini berbeda-beda pada setiap orang.
Misalnya, ketika Baifan menggunakan gudang ajaib, itu akan menutupi langit, dan sangat sedikit orang yang bisa memblokirnya. Lalu ada King Sui, yang senjata ajaibnya dipenuhi dengan pembantaian yang akan membuat orang menyerah sebelum bertarung. Saat tangannya membentuk segel, energi asal surgawi di tubuhnya tiba-tiba mengalir ke segel melalui lengannya. Itu terjadi ketika dunia berubah warna sementara untaian energi asal surgawi berpotongan di hadapannya dan mulai berputar perlahan. Pada awalnya, rotasinya tidak cepat, tetapi ketika inti asal celestial di dalam Wang Lin berputar lebih cepat, pusaran tersebut akhirnya tampak seperti tornado. Saat pusaran itu menderu, pusaran itu mulai meluas. Dalam sekejap mata, pusaran setinggi puluhan kaki muncul di hadapan Wang Lin. Itu berputar sangat cepat sehingga tampak seperti tidak berputar sama sekali. Namun kenyataannya, perputaran pusaran tersebut telah mencapai puncaknya. Jika sebelum Wang Lin memperoleh energi asal celestial dari lapisan ke-17 makam abadi, inti celestialnya akan habis dan runtuh sebelum pusaran itu bahkan bisa terbentuk. Bahkan setelah menyerap semua energi asal celestial dan inti celestialnya telah menjadi seukuran bayi pertama, Wang Lin dapat merasakan energi asal celestialnya dengan cepat menipis. Dia tahu dia tidak bisa mempertahankan pusaran itu selama lebih dari 3 hari. Wang Lin tahu bahwa pusaran ini adalah siklus reinkarnasi yang diciptakan sendiri yang dibentuk oleh energi asal celestial. Kenyataannya, itu adalah mantra yang berfokus pada ingatanmu. Untuk tenggelam dalam ingatanmu sendiri dan mengeluarkan pecahan jiwa dari semua orang yang kamu bunuh. Meskipun itu hanya kenangan, itu sangat nyata saat mantra ini digunakan. Fragmen jiwa yang diekstraksi bahkan mempertahankan sebagian dari kultivasinya. Hasilnya, mereka bisa digunakan di gudang ajaib. Semakin lama dia mengeluarkannya, semakin banyak energi asal celestial yang akan hilang. Jika dia tidak berhasil setelah 3 hari, maka energi asal celestial ini akan habis dan pusarannya akan runtuh. Begitu pusaran terbuka, jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin terbang keluar dari antara alisnya dan masuk ke pusaran. Pusaran itu terus menyusut hingga tercetak di antara alis Wang Lin. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin bergerak melalui terowongan waktu. Dia berangsur-angsur berubah hingga dia menjadi manusia. Dalam sekejap, terowongan itu berakhir, dan ketika dia keluar, matahari membutakan matanya. Wang Lin melihat ke bawah dan melihat sekte Hang Yue di planet Suzaku. Dia melihat 2 pemuda. Salah satunya berlumuran keringat, menggunakan mantra atraksi. Di sampingnya, orang yang dikendalikan oleh mantra atraksi adalah seorang pria muda yang memegang belati. Belati itu diarahkan ke pemuda lain. Pemuda itu mengangkat kapaknya dan tanpa ampun menebas kepala pemuda itu. Jeritan menyedihkan bergema. Wang Lin dengan jelas melihat pecahan jiwa terbang keluar dan memasuki jiwa asalnya sendiri. Orang ini tidak dibunuh oleh saya. Kenapa? Saat Wang Lin merenung, dia merasakan kekuatan yang kuat menarik jiwa asalnya. Dalam sekejap mata, pandangannya kabur dan dia sekarang berada di jalan raya. Di hadapannya ada seorang remaja berjubah hitam yang bertarung melawan seorang pria parubaya. Tak lama kemudian, pria parubaya itu meninggal. Di samping pria parubaya itu ada seorang pemuda muram yang berkata, dia adalah murid lelaki tua Jimo. Kita harus segera pergi. Fragmen jiwa pria parubaya yang meninggal terbang keluar dan memasuki jiwa asal Wang Lin. Pemandangannya berubah sekali lagi. Kali ini adalah sebuah gua di hutan. Dia melahap fondasi Tengli, lalu pecahan jiwa Tengli terbang keluar dan memasuki Wang Lin. Adegan demi adegan berlalu dari negara Zhao ke sekte mayat. Kemudian ke lembah Jueming, medan perang asing, Houfen, dan kemudian lautan iblis dengan urat naga dan perintah pembunuhan 10.000 iblis selama 100 hari. Kemudian dia kembali ke Zhao, di mana dia membantai keluarga Teng. Pertempuran dengan Sue Yue, alam surgawi hujan, dan diikuti oleh dia membunuh leluhur negara Sue Yue, 1, dan leluhur klan iblis raksasa. Setelah itu adalah pertempuran antara klan abadi yang ditinggalkan dan negara Suzaku dan apa yang terjadi di makam Suzaku. Semuanya diputar ulang seolah-olah Wang Lin sedang menghidupkan kembali hidupnya. Sekte Tian Yun, negeri roh iblis, seni pembantaian surgawi, sistem bintang seluruh langit, leluhur keluarga Huan, alam surgawi guntur, membunuh leluhur darah, bagian dalam binatang neter, membunuh makhluk surgawi, membantai anggota keluarga Yao di domain barat, dan segalanya hingga kompetisi gelar surgawi di mana ia memperoleh peringkat 1 dalam 1 baris menuju surga. Pada akhirnya, ingatannya berhenti. Wang Lin kaget. Dia merasa seolah-olah ada kekuatan yang kuat telah menangkapnya dan terus menyeretnya ke atas.
Lalu dia tiba-tiba membuka matanya. Dia basah kuyup oleh keringat dan gunung masih ada di hadapannya. Saat dia terbangun, pusaran di antara alisnya berhenti berputar dan berubah kembali menjadi untaian energi asal surgawi yang kembali ke tubuhnya. Asal-usul surgawi seukuran bayi pertama telah menyusut hampir 60%. Kehidupan pembantaiannya telah berlalu begitu saja. Ketika Wang Lin menjalani hidupnya lagi, dia merasa menyesal. Bahkan sekarang, dia tidak yakin apakah dia telah terbangun dari mimpinya. Mantra surgawi yang sangat kuat. Wang Lin menghela napas panjang. Mantra surgawi Kaisar Langit Baifan terbentuk dari perpaduan banyak mantra. Inti dari mantra-mantra ini diekstraksi untuk membentuk mantra surgawi baru. Namun, untuk mempelajari mantranya, Wang Lin harus mengalami prosesnya. Wang Lin merenung sejenak. Dia sudah membuat keputusan untuk bagian kedua dari gudang ajaib. Setelah mengingatnya untuk memastikan tidak ada masalah, sungai dunia bawah muncul di atas Wang Lin. Sungai dunia bawah menyebar dan aura kebencian memenuhi dunia. Namun, di bawah kendali Wang Lin, kedua ujungnya terhubung membentuk lingkaran. Saat itu, aura yang melonjak ke langit muncul. Wang Lin memandangi sungai bawah tanah dan meludahkan sebuah benda. Itu adalah stempel penyegel surgawi. Saat muncul, ia melayang ke udara. Itu menyatu dengan sungai dunia bawah. Ratusan ribu tanda emas muncul dan menyatu dengan sungai dunia bawah. Sungai dunia bawah mulai bergejolak seolah mendidih, dan perubahan mengejutkan terjadi saat tanda emas menyatu dengannya. Seluruh sungai dunia bawah menyapu seluruh dunia sambil membawa ratusan ribu anjing laut dan akhirnya menyatu dengan stempel penyegel surgawi sepenuhnya. Tekanan kuat tiba-tiba mengelilingi planet terbengkalai tempat Wang Lin berada. Tekanan ini datang dari stempel penyegelan surgawi. Penampilan stempel penyegelan surgawi telah berubah. Warnanya bukan lagi emas tapi hitam pekat. Namun, aura yang sangat kuat menyebar dari kegelapan ini. Seolah-olah ada banyak roh kebencian yang mengaum dan berjuang di dalam untuk melarikan diri. Yang lebih mengejutkan lagi adalah beberapa cincin muncul di stempel penyegel surgawi dan memisahkannya menjadi 18 lapisan. Setiap lapisan mengeluarkan aura kebencian yang pekat dan kilatan cahaya penyegel yang suram. Semakin dalam lapisannya, semakin kuat aura kebenciannya. Ini adalah wilayah pribadinya yang dia ciptakan untuk gudang ajaib. Baifan memiliki alam misterius dan King Sui memiliki alam pembantaiannya. Wang Lin memiliki alam reinkarnasi neraka 18 lapisan. Dengan stempel penyegel surgawi sebagai bumi, dengan segel emas sebagai segel, dengan sungai dunia bawah sebagai siklus reinkarnasi, dan mengisinya dengan aura kebencian untuk melengkapi 18 lapisan neraka. Semakin dalam 18 lapisan, semakin kuat jiwa di dalamnya. Tidak ada fragmen jiwa dari lapisan 15 hingga 18, tapi ada satu di lapisan 14. Fragmen jiwa ini ditutupi kabut darah dan kebencian yang mengerikan. Dia adalah leluhur darah, yang dibunuh oleh Wang Lin. Lebih dari 100 fragmen jiwa surgawi yang dibunuh oleh Wang Lin di makam abadi disegel di lapisan ke-13. Mereka mengeluarkan raungan yang menjengkelkan, ingin melarikan diri, tapi mereka tersegel sepenuhnya. Ada juga fragmen jiwa dari kultivator keluarga Yao yang telah dibunuh Wang Lin, bersama dengan fragmen jiwa dari semua kultivator yang dan di atasnya yang dibunuh oleh Wang Lin. Gudang ajaib adalah mantra yang sangat kejam. Itu mengekstraksi fragmen jiwa dari semua yang Anda bunuh dari siklus reinkarnasi dan menggunakannya. Wang Lin berdiri dan menatap 18 lapisan neraka di langit. Sebuah pusaran muncul di antara alisnya dan kemudian jiwa asalnya keluar dan meludahkan energi asal esensi. Gas hitam tak berujung keluar dari energi asal esensi. Gas hitam ini adalah semua orang yang dibunuh oleh Wang Lin. Saat mereka menyentuh 18 lapisan neraka, semuanya tersegel di dalamnya. Pada saat yang sama, Wang Lin menamparkan tasnya dan bendera 1 miliar jiwa berkibar. Dia mengguncang benderanya, menyebabkannya terbuka, dan pecahan jiwa keluar dengan gila-gilaan. 1. Negeri Kupu-Kupu Merah. N. Episode 916 Gaya Aliansi. Ada banyak pecahan jiwa di dalam bendera 1 miliar jiwa-jiwa, dan semuanya bergegas ke 18 lapisan neraka. Kebencian di 18 lapisan neraka terus meningkat saat pecahan jiwa menyerbu masuk. Jeritan mereka yang menjengkelkan akan menyebabkan manusia manapun yang mendengarnya pingsan. Bahkan pikiran seorang kultivator pun akan terguncang sebelum teriakan ini. Itu adalah akibat dari keluhan jiwa banyak orang yang telah dibunuh Wang Lin. Di dalamnya terdapat leluhur darah, para dewa, anggota keluarga Yao, dan banyak kultivator kuat lainnya.
Karena mereka hanyalah pecahan jiwa, mereka tidak sekuat sebelumnya, tetapi kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh para kultivator biasa. Ada juga pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya di dalam bendera 1 miliar jiwa-jiwa. Bersama mereka, 18 lapisan neraka sekarang layak menyandang gelar mereka. Di dalam bendera 1 miliar jiwa-jiwa, hanya jiwa utama yang tersisa, dan Wang Lin menyimpannya. Jika bukan karena bendera ini adalah hadiah dari Dutian, dia akan memasukkan bendera itu sendiri ke dalam stempel penyegel surgawi. Saat Wang Lin berdiri di sana, jejak rasa dingin melintas di matanya dan dia berteriak, ini adalah 18 lapisan siklus reinkarnasi neraka saya. Saat suaranya keluar, tangisan dari 18 lapisan neraka menjadi semakin kuat. Jeritan itu dengan cepat menyelimuti seluruh planet. Yang pertama tidak mampu menahannya adalah binatang buas, dan mereka dengan cepat berpencar. Jika bukan karena Wang Lin yang mengendalikan jeritannya, semua binatang buas ini akan segera roboh. Beberapa kultivator yang ditempatkan di sini menjadi pucat dan pikiran mereka terguncang, sehingga mereka segera terbang keluar dari kamar mereka. Mereka tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Bocah berkepala besar itu tersentak ketika dia menatap dengan heran ke-18 Hell's Temple penyegelan surgawi. Karena tingkat kultivasinya, dia dapat segera melihat bahwa harta karun ini tidak biasa. Murid Lei Ji menyusut. Menghadapi 18 lapisan neraka, dia merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan 2 bola cahaya muncul di tangannya. Ini adalah 2 jiwa asal. Salah satunya adalah jiwa asal dari Wakil Ketua Aula Kebencian Sekte Mayat, dan yang lainnya adalah apa yang Wakil Ketua Aula berikan kepada Wang Lin untuk diperdagangkan demi hidupnya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin tidak memasukkannya ke dalam 18 lapisan neraka dan memasukkannya kembali ke dalam tasnya. 2 jiwa asal Nirvana Skrier tahap awal ini sangat penting untuk memulihkan kultivasi. Dia menyimpannya jika dia perlu menggunakannya di masa depan. Pada saat ini, dia berdiri, menatap ke langit, membentuk segel dengan tangannya, dan menunjuk pada stempel penyegel surgawi. Itu menyusut dan ditelan oleh Wang Lin. Ayo pergi. Wang Lin tenang saat dia mengambil langkah dan meninggalkan planet ini. Lei Ji dan teman-temannya segera mengikutinya. Pada saat ini, seluruh wilayah barat diambil alih oleh para kultivator All Heaven. Ketika sejumlah besar kultivator All Heaven melewati terowongan antara 2 sistem, mereka mengambil alih planet satu per satu. Jelas sekali bahwa mereka sudah menganggap tempat ini sebagai bagian dari All Heaven. Saat seluruh wilayah barat diambil alih, bayangan yang membayangi semua kultivator All Heaven yang kuat menjadi semakin kuat. Tidak ada satupun planet kultivasi peringkat 7 di wilayah barat, hanya planet kultivasi peringkat 6. Semua ini sangatlah aneh. Namun, tidak ada perubahan untuk waktu yang sangat lama, dan meskipun masih ada keraguan di hati mereka, mereka memulai serangan putaran kedua di bawah perintah kuil surgawi Guntur. Target mereka kali ini adalah wilayah utara. Sekelompok kultivator All Heaven dengan cepat terbang menuju wilayah utara dengan sinar energi pedang. Ketika mereka lewat, mereka menciptakan suara seolah-olah ruang itu sendiri akan runtuh. Energi pedang yang dipancarkan oleh puluhan ribu kultivator membuat dunia berubah warna. Pedang terbang menampakkan ketinggian surga dan hampir membuat dunia runtuh. Tanpa disadari, mereka mengeluarkan perasaan mampu membalikkan waktu dan membelah langit. Para kultivator All Heaven dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka meninggalkan planet kultivasi dan terus bergerak maju. Master Flamespark mempunyai bola api di bawah kakinya dan sekelompok kultivator di sekelilingnya. Ekspresinya suram. Ketika mereka membantai mereka menuju sistem bintang aliansi, dia merasakan krisis. Ketika dia mencoba memprediksi apa yang akan terjadi, dia hanya bisa melihat cahaya darah pekat yang menghalangi dia untuk melihat apapun dengan jelas. Mereka terpaksa melanjutkan penyerangan ke wilayah utara karena terlalu lama berada di wilayah barat. Mereka tidak bisa mundur begitu saja tanpa bertempur, jadi meskipun dia tahu aliansi mempunyai semacam skema, dia terpaksa terus maju. Kalaupun ada skema, orang tua ini tidak takut. Terlebih lagi, aliansi bukan satu-satunya yang memiliki tangan tersembunyi. Saya juga telah dengan hati-hati merencanakan tindakan balasan terhadap banyak kemungkinan skema yang bisa dilakukan oleh aliansi. Ada kilatan rasa dingin di mata Master Flamespark, dan itu dipenuhi dengan niat membunuh. Sejumlah besar kultivator All Heaven mengendarai sinar energi pedang saat mereka terbang melalui wilayah barat dan tiba di wilayah utara. Saat sejumlah besar kultivator All Heaven menyerbu ke wilayah utara, aura kuno muncul dari salah satu planet di wilayah barat yang diambil alih oleh para kultivator All Heaven.
Aura ini meledak dengan gila-gilaan, dan dalam sekejap, dampak destruktif datang dari planet kultivasi ini. Ada ratusan kultivator yang tinggal di planet ini, dan mereka semua panik untuk melarikan diri. Saat mereka melarikan diri, apa yang mereka lihat menjadi hal terakhir yang mereka lihat. Seluruh planet kultivasi bergetar sangat hebat. Seolah-olah planet ini telah menyelesaikan siklus hidupnya dalam sekejap dan dipenuhi aura kematian. Yang lebih luar biasa lagi adalah planet kultivasi ini menyusut. Planet ini menyusut dengan gila-gilaan seolah-olah ada kekuatan dahsyat yang menekannya. Kompresi gila-gilaan membuat planet ini hanya berukuran 10% dari ukuran aslinya. Saat ini, aura destruktif keluar dengan gila-gilaan dan planet ini tiba-tiba runtuh. Keruntuhan ini menciptakan gelombang dahsyat dan destruktif yang menyebar dengan gila-gilaan. Ratusan kultivator itu tidak sempat menghindar karena tubuh mereka langsung hancur oleh gelombang destruktif ini. Bahkan jiwa asal mereka dihancurkan oleh kekuatan destruktif ini. Gemuruh yang diakibatkannya menghancurkan bumi, runtuhnya planet ini dipenuhi dengan aroma darah, dan semua kehidupan di dalamnya telah punah. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator biasa. Hanya kultivator paling kejam dan tidak manusiawi yang akan menghancurkan planet seperti ini. Ledakan keras bergema. Saat gelombang destruktif menyebar, sejumlah besar celah spasial muncul di ruang yang mereka lewati. Ada begitu banyak retakan sehingga hanya butuh beberapa saat bagi semuanya untuk terhubung. Semua kultivator All Heaven dalam jarak puluhan ribu kilometer yang terkena dampak gelombang kejut ini segera menghancurkan tubuh dan jiwa asal mereka. Saat ini bukanlah satu-satunya planet yang meledak. Hal ini terjadi pada mereka semua. Semua planet kultivasi di wilayah barat runtuh seperti orang gila dan membentuk gelombang kejut gila yang memenuhi wilayah barat. Pergerakan besar semacam ini adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh aliansi kultivasi. Karena kalian semua kultivator All Heaven datang, maka aku akan membiarkan kalian semua mati di wilayah barat. Mengabaikan kehidupan semua makhluk hidup di wilayah barat, mereka memulai rencana mengejutkan untuk membantai para kultivator All Heaven. Keruntuhan yang gila-gilaan menjadi lebih hebat lagi di wilayah barat. Saat planet-planet runtuh, badai yang terbentuk akibat keruntuhan tersebut menyapu seluruh wilayah. Retakan spasial dalam jumlah besar muncul akibat badai ini, dan pada akhirnya, semuanya saling terkait. Gemuruh menggelegar bergema dan seluruh wilayah barat seperti akhir dunia. Keruntuhan skala besar menyebabkan banyak retakan spasial. Batuan dalam jumlah besar yang mengandung kekuatan penghancur ditembakkan secara acak. Itu adalah pembantaian. Sebagian besar kultivator All Heaven bahkan tidak mampu membalas dan terbunuh oleh badainya. Ketika retakan spasial bertambah besar, semakin banyak angin dingin yang keluar dan menyatu dengan badai membentuk pusaran raksasa. Pusaran ini begitu besar hingga menutupi sebagian besar wilayah barat. Ini memotong para kultivator All Heaven yang telah masuk ke wilayah utara dari terowongan kembali ke sistem bintang All Heaven. Ketika badai akan mereda, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul dan susunan transfer muncul satu per satu. Kultivator dari aliansi kultivasi keluar dari barisan. Membunuh. Raungan yang menggemparkan bumi bergema di seluruh bintang. Mata Tuan Flamespark memerah. Dia telah memikirkan segalanya, tapi dia tidak berpikir aliansi akan menghancurkan wilayah barat dan menciptakan dampak seperti ini. Pada saat yang sama, sinar energi pedang terbang melalui wilayah utara ketika para kultivator aliansi tiba. Mereka menyerang para kultivator All Heaven yang panik dan mencoba melarikan diri. Di wilayah utara, riak muncul di pasukan aliansi. Seorang lelaki tua berjubah hitam berjalan keluar dan tawanya bergema di seluruh dunia saat dia melangkah keluar. Tuan Flamespark, sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu masih ingat orang tua Devil Sein Iblis Hitam? Mata Master Flamespark menjadi merah padam dan ekspresinya tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap perubahan tersebut. Dia dengan tenang berkata, jadi ini rencanamu. Sangat bagus. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda mantra para kultivator All Heaven saya. Master Flamespark mengangkat tangannya dan menunjuk ke atas. Retakan besar diam-diam terbuka. Retakan ini sangat besar dan seperti sungai yang menutupi langit. Di saat yang sama, tekanan kuat keluar darinya dan 18 bola darah selebar lebih dari 100 kaki turun. Sistem bintang aliansi Anda berani menghancurkan wilayah barat, jadi bagaimana sistem bintang seluruh langit saya tidak bereaksi? Karena kamu membunuh beberapa orang di pihakku, aku akan membunuh beberapa orang di pihakmu. Suara Master Flamespark dipenuhi dengan keyakinan. Episode 917 Serangan Balik Seluruh Langit. 18 bola darah itu turun dan aura menindas menutupi area tersebut.
Penindasan ini tidak berpengaruh pada para kultivator All Heaven, dan mereka semua bersinar merah sebagai tanggapannya. Namun, bagi para kultivator aliansi yang telah menyerang, pikiran mereka gemetar. Pada saat ini, semua kultivator aliansi merasakan tekanan yang tak terbayangkan, seolah-olah seluruh dunia menghancurkan mereka dari semua sisi. Darah mereka mengalir deras ke seluruh tubuh mereka. Seolah-olah semua suara selain detak jantung mereka yang berdebar kencang telah terputus. Bahkan pandangan mereka kabur. 18 bola darah tersebut terbuat dari darah yang dikumpulkan oleh dua keluarga dari zaman kuno selama puluhan ribu tahun. Darahnya perlahan dimurnikan setelah banyak pengorbanan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah salah satu dari dua harta perlindungan keluarga yang mereka miliki. Benda ini sangat terkenal di dunia kultivasi kuno. Itu diberi nama 18 Luofu. Luofu adalah gunung kultivasi di zaman kuno. Namun, suatu malam, gunung itu runtuh secara misterius dan semua kultivator di gunung itu meninggal karena darah mereka terkuras habis. Darah mereka berkumpul di gunung Luofu dan membentuk bola darah selebar 100 kaki. Inilah asal mula Luofu. Setelah itu, banyak kultivator kuno datang untuk mempelajarinya. Meskipun mereka tidak dapat memahami penyebabnya, mereka memperoleh pemahaman tentang bola darah. Demikianlah mantra bola darah Luofu muncul. Namun, bola darah ini terlalu ganas dan kecepatan pembentukannya tidak tinggi. Meskipun memiliki kekuatan misterius, ia tidak dapat disempurnakan secara massal. Kekuatan 18 Luofu adalah tekanan mereka. Satu Luofu akan memberikan satu lapisan tekanan, jadi 18 Luofu akan menciptakan tingkat tekanan yang tak terbayangkan. Selain itu, jika seorang kultivator menggabungkan sebagian darahnya ke dalam 18 Luofu, bukan saja mereka tidak akan tertekan, tingkat kultivasi mereka juga akan meningkat dalam waktu singkat. Ekspresi Devil Sein iblis hitam muram dan dia hendak menyerang untuk menghancurkan 18 Luofu. Namun, pada saat ini, Dewa Darah muncul dari kehampaan dan memblokir Devil Sein iblis hitam sambil tertawa. Wajah Master Flamespark tanpa ekspresi saat dia menunjuk ke belakang. Poin ini seakan mampu menembus kehampaan. Ia merobek celah spasial yang menutupi wilayah barat dan memasuki terowongan yang menghubungkan ke sistem bintang All Heaven. Di sistem bintang seluruh langit, ada puluhan ribu kultivator yang kultivasinya diaktifkan. Ada satu benda di antara mereka. Benda ini adalah sepotong kayu. Namun, potongan kayu ini memiliki panjang 100.000 kaki dan lebar 10.000 kaki. Kayu penusuk surga. Ini ditemukan oleh kuil surgawi guntur 30.000 tahun yang lalu. Rumor mengatakan bahwa itu adalah pohon surgawi yang mendukung alam surgawi kuno. Hanya alam surgawi guntur yang mampu menjaga alamnya tetap utuh. Tiga alam lainnya kehilangan miliknya selama runtuhnya alam surgawi. Gelombang energi spiritual surgawi yang kuat muncul. Setelah kuil surgawi guntur menemukannya, mereka menyembunyikannya. Sekarang ini dianggap sebagai metode serangan yang ampuh terhadap aliansi. Puluhan ribu kultivator yang mengelilingi sepotong kayu raksasa ini berteriak serempak. Puluhan ribu kultivator ini tanpa ampun mendorong potongan kayu raksasa ini ke depan. Bahkan ada monster tua, seperti nenek moyang keluarga Siang dan pria paruh baya dari keluarga Gongsun, di belakang. Dengan bantuan mereka, potongan kayu raksasa ini bergerak menuju terowongan di depan dengan suara gemuruh yang menggelegar. Sepotong kayu raksasa ini memiliki kekuatan untuk menembus apapun yang perlahan bertambah kecepatannya. Ia berakselerasi hingga membentuk badai saat melewati terowongan dan muncul di wilayah barat sistem bintang aliansi. Saking cepatnya hingga suara siulan yang ditimbulkannya bisa mengguncang pikiran seseorang. Kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak terbayangkan. Penghalang yang diciptakan oleh keretakan spasial tidak dapat menahan kekuatan dampak ini sama sekali. Saat suara gemuruh yang tak berujung bergema, sejumlah besar riak menyebar ke segala arah. Di tengah riak, potongan kayu raksasa menerobos dan dengan paksa membuka sebuah lorong. Sejumlah besar kultivator All Heaven mengikuti di sekitar dan di belakang potongan kayu raksasa itu, menyerbu ke dalam aliansi yang dipenuhi dengan niat membunuh. Ekspresi para kultivator aliansi yang datang melalui susunan transfer sangat berubah. Mereka ingin menghindar, namun karena hantaman dari potongan kayu raksasa tersebut, mereka tidak dapat mengelak sama sekali. Meski jaraknya sangat jauh, mereka tersedot oleh badai dahsyat yang terbentuk dari potongan kayu raksasa tersebut. Ada beberapa kultivator yang terkena langsung oleh potongan kayu tersebut. Tubuh dan jiwa asal mereka hancur, meninggalkan kabut darah. Namun, dibandingkan dengan ukuran kayunya, darah ini tidak berarti apa-apa.
18 Luofu adalah harta karun besar pertama yang telah disiapkan oleh para kultivator All Heaven, dan potongan kayu raksasa ini adalah yang kedua, namun ini masih belum berakhir. Sepotong kayu raksasa membuka jalan melalui penghalang yang dibentuk oleh retakan spasial. Riak menyebar melintasi penghalang dan suara gemuruh yang mengguncang seluruh wilayah barat datang dari terowongan ke sistem bintang All Heaven. Raungan ini merobek wilayah barat dan mengguncang para kultivator aliansi dengan keras. Beberapa di antaranya bahkan mengeluarkan darah dari lubangnya akibat getaran tersebut. Rasa kekerasan yang ekstrim datang dari terowongan tersebut. Sebuah planet kultivasi raksasa muncul di terowongan antara kedua sistem. Dikelilingi oleh gas putih dan sangat aneh. Saat keluar, kabut di sekitar planet dengan cepat menghilang hingga semuanya menghilang, lalu muncul retakan di tengah-tengah planet. Planet ini terbuka dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya terentang. Ini adalah ular Mongazer. Mata ular Mongazer memerah dan dipenuhi amarah yang tak ada habisnya, cukup untuk membuatnya menjadi gila. Tentakelnya melambai gila-gilaan saat ia keluar. Mengaum. Mulut ular Mongazer terbuka, dan bersamaan dengan aumannya, hantaman kuat keluar. Raungan ini berubah menjadi badai dan melesat ke depan. Dalam sekejap, retakan spasial itu terdorong kembali seperti potongan kertas robek. Namun, saat suara gemuruh mendekati potongan kayu raksasa itu, penghalang cahaya kuning muncul. Itu seperti cangkang telur yang memungkinkan suara gemuruh melewatinya tanpa perlawanan apapun. Raungan kemarahan ular Mongazer begitu kuat hingga menyebabkan ruang angkasa runtuh. Ruang di depan potongan kayu raksasa itu berputar dan seorang lelaki tua berjubah putih terpaksa keluar dalam keadaan yang agak menyedihkan. Wajahnya sangat suram dan tatapannya seolah menembus ruang. Ketika dia melihat ular Mongazer raksasa keluar dari terowongan, dia mundur tanpa ragu-ragu, tetapi pada saat itu, potongan kayu raksasa itu tiba. Orang tua itu adalah salah satu dari 4 orang suci asal Dao Surgawi. Dia menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya dan mundur lebih cepat. Namun, saat dia mulai mundur, leluhur keluarga Siang dan pria parubaya keluarga Gongsun menyerbu keluar dari potongan kayu raksasa menuju pria tua berjubah putih. Rekan kultivator aliansi, mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Nenek moyang keluarga Siang tertawa sambil melambaikan lengan bajunya. Angin merah dengan cepat muncul dan mengelilingi sekitar 5.000 km. Pertempuran besar ini dimulai di wilayah barat dan utara dan menyebar dengan cepat. Pertempurannya sengit, dan berbagai harta magis melintas di medan perang. Riak mantra menyebar dan mempengaruhi banyak area. Selama pembantaian besar-besaran ini, jika ada kultivator aliansi atau seluruh langit yang ceroboh, mereka akan langsung mati. Ular Mongazer yang marah tampaknya mampu membedakan antara para kultivator aliansi dan seluruh langit. Ini jarang mempengaruhi para kultivator All Heaven tetapi sering membantai para kultivator aliansi. Karena hal ini, para kultivator aliansi berada dalam posisi yang dirugikan. Saat ini, Wang Lin berada di wilayah barat. Tubuh Lei Ji, yang jauh lebih kecil, hanya setinggi 30 kaki, sedang membuka jalan. Anak laki-laki berkepala besar ada di belakangnya. Adapun Tasan, dia masih memiliki ekspresi dingin saat mengamati sekelilingnya. Tatapan Wang Lin tenang. Sepanjang jalan, dia telah bertemu dengan beberapa kultivator aliansi. Setiap kali mereka melihat Wang Lin, ekspresi mereka berubah karena tingkat kultivasi kelompok Wang Lin. Mereka berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. Namun, ada beberapa orang yang menganggap mereka cukup kuat atau menganggap mereka memiliki cukup banyak orang. Mereka menyerang kelompok Wang Lin setelah ragu-ragu. Namun semuanya langsung dibunuh oleh Wang Lin tanpa terkecuali. Bau darah menutupi jalan mereka melewati wilayah barat. Semakin jauh dia pergi, semakin banyak kultivator aliansi yang dia temui, tetapi tidak banyak yang mau melawannya. Tubuh Wang Lin tidak mengeluarkan niat membunuh apapun. Namun, apakah itu Lei Ji, anak laki-laki berkepala besar, atau Tasan, ketiganya dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka menyerang ke depan seperti pedang tajam yang memimpin. Saat mereka berjalan, Wang Lin memperhatikan sekeliling mereka. Lingkungan sekitar yang familiar telah runtuh dan retakan spasial akan lewat. Semua ini menunjukkan bahwa wilayah barat kini benar-benar sepi. Namun, retakan sebelum Wang Lin dipindahkan ke samping oleh suatu kekuatan misterius. Jika monster tua di langkah kedua yang berada pada tahap pembersih nirwana melihat ini, mereka akan terkejut. Ini adalah tanda mulainya kontrol hukum. Meskipun para kultivator Nirvana Skrier memahami hukum, memahami dan mengendalikan adalah hal yang sangat berbeda. Mengontrol hukum adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para kultivator pembersih nirwana.
Wang Lin belum mencapai tahap pembersih nirwana, namun dengan bantuan mutiara penentang surga, dia memiliki sepotong aura yang mirip dengan seorang kultivator pembersih nirwana, meskipun aura ini sangat samar. Tepat pada saat ini, seorang wanita cantik mengenakan pakaian ungu sedang melarikan diri di antara bintang-bintang dengan senyuman pahit. Cahaya pedangnya redup, seolah dia bisa jatuh kapan saja. Di belakangnya ada sekelompok kultivator aliansi. Di antara mereka ada seorang pria parubaya dengan cibiran di wajahnya yang dengan cepat mengejarnya. Itu dia. Dengan akal ilahi Wang Lin, dia bisa segera melihat wanita itu di kejauhan. Episode 918 Zhou Tian 1. Si Zifeng menggigit bibir bawahnya. Awalnya, dia datang ke sistem bintang aliansi bersama keluarganya. Namun, dia terkena dampak keruntuhan besar tadi dan terlempar jauh. Ini adalah bagaimana dia dipisahkan dari keluarganya. Setelah dia akhirnya menstabilkan dirinya, apa yang dia lihat adalah pembantaian yang mengerikan. Kecantikan si Zifeng menarik perhatian para kultivator aliansi. Seseorang segera datang mengejarnya. Si Zifeng sangat cemas saat dia melarikan diri dengan gigi terkatup. Namun karena benturan sebelumnya, dia terluka. Ditambah dengan pelariannya yang cepat, hal ini membuat lukanya semakin parah. Seorang pria parubaya mencibir ketika dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan jarum emas. Dia melemparkan jarum itu dan jarum itu terbang langsung menuju si Zifeng. Kultivator perempuan All Heaven ini akan menjadi tungku kultivasi saya yang ke-19. Haha, aku belum pernah mencicipi wanita All Heaven sebelumnya. Sepertinya aku tidak datang ke sini dengan sia-sia. Pria parubaya itu tertawa dan pedang terbang di bawah kakinya bergerak lebih cepat. Melihat jarum emas hendak menembus punggungnya, si Zifeng segera berbalik dan membentuk segel. Ada kilatan cahaya perak yang berusaha menghentikan jarum emas itu. Namun, jarum emasnya terlalu kuat. Saat menyentuh cahaya perak, si Zifeng merasakan dampak yang kuat, lalu dia batuk darah dan didorong mundur. Wajahnya pucat tanpa bekas darah. Saat pria parubaya itu tertawa, dia segera mendekat. Namun, saat dia hendak meraih si Zifeng, sebuah suara yang sangat dingin bergema. Mundur. Ini adalah dua kata yang sangat sederhana, tetapi di telinga pria parubaya itu, seolah-olah puluhan ribu sambaran petir meledak sekaligus dan bergemuruh di benaknya. Tingkat kultivasi pria parubaya tidak tinggi, lebih tinggi dari si Zifeng, tetapi tidak banyak. Pada saat ini, ketika tubuh pria parubaya itu bergetar, dia hanya merasakan dengungan di telinganya, dan seolah-olah dia terisolasi dari dunia. Yang bisa dia dengar hanyalah detak jantungnya yang semakin cepat. Suara yang masuk ke telinganya seperti pedang tajam yang menembus tubuhnya, dan seolah-olah mengandung kekuatan penghancur. Itu membuatnya pucat dan dia langsung batuk darah. Dia tanpa sadar mundur. Pada saat ini, gelombang dahsyat muncul di hati pria parubaya itu dan ketakutan yang tak ada habisnya segera menenggelamkannya. Dia jelas merasa seperti kehilangan kendali atas tubuhnya. Seolah-olah sebuah kemauan telah memasuki tubuhnya melalui telinganya dan tanpa ampun mengendalikan tubuhnya untuk mundur. Seolah-olah dia harus menuruti kemauan itu, dan dia tidak bisa melakukan perlawanan sedikit pun, atau dia akan mati tanpa pemakaman. Ini adalah pertama kalinya pria parubaya merasakan hal ini. Karena ketakutan, dia tidak peduli dengan hal lain. Meskipun dia mundur dengan cepat, dia tidak berani melawan sama sekali. Surat wasiat itu sepertinya telah mengubah hukum di dunia, yang menyebabkan pria parubaya itu mengeluarkan lebih banyak darah. Dia bukan satu-satunya. Para kultivator di sekitarnya yang mengejar si Zifeng bahkan lebih buruk daripada pria parubaya itu. Kehendak yang sama memaksa mereka untuk terus mundur. Sepertinya badai raksasa telah terbentuk sebelum si Zifeng dan menghempaskan mereka semua kembali. Saat mereka mundur, suara letupan terdengar saat para kultivator yang tubuhnya tidak dapat menahan kemauan mati dan tubuh mereka roboh. Darah dalam jumlah besar muncul, tetapi jumlahnya sangat kecil di antara bintang-bintang. Bahkan jiwa asal mereka tidak dapat melarikan diri dan hancur bersama tubuh mereka. Jiwa mereka tidak dapat memasuki siklus reinkarnasi dan dipaksa keluar dari kehampaan. Mereka berubah menjadi sinar cahaya hitam yang terbang ke tubuh Wang Lin dan disegel di dalam 18 lapisan neraka. Segalanya terjadi begitu cepat sehingga si Zifeng terkejut sesaat sebelum pandangannya benar-benar terpikat oleh sosok yang berjalan diam ke arahnya. Wang Lin dengan tenang melihat beberapa kultivator yang mundur dengan cepat. Kata-kata yang baru saja dia ucapkan mengandung petunjuk tentang hukum yang baru saja dia peroleh pencerahannya. Ada juga kata-kata yang menjadi hukum yang diubah menjadi kekuatan kemauan. Mata pria parubaya itu menunjukkan ekspresi kaget dan kaget.
Seolah-olah ada suara tangisan di kepalanya yang membuatnya yakin bahwa ini adalah salah satu kultivator di seluruh langit. Namun, dia tidak dapat mengeluarkan suara dengan mulutnya, karena tubuhnya roboh saat terus-menerus mundur. Tingkat kultivator ini benar-benar tidak berarti di hadapan Wang Lin. Sama seperti di negeri roh iblis, ketika iblis tersebar bisa membuat tubuh Wang Lin ambruk dengan mendengus dingin. Wang Lin saat ini telah mencapai level iblis tersebar sejak saat itu. Jiwa asal pria parubaya itu terbang keluar dan dengan cepat menghilang. Saat ia akan mati, suara feminin terdengar dari kehampaan. Kamu memang layak menjadi surgawi guntur seluruh langit, Sumu. Saat suara feminin ini muncul, seseorang datang dari bintang yang jauh. Orang ini tampak setengah baya dan memiliki wajah kuning tanah. Di belakangnya ada bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya seperti jubah panjang yang tersebar di antara bintang-bintang. Orang yang berbicara adalah kultivator berjari 6. Suaranya memasuki kehampaan dan kemudian jiwa asal pria parubaya itu lolos dari keinginan Wang Lin. Jiwa asal segera berhenti menghilang dan dengan cepat melarikan diri. Lebih dari separuh jiwa asal telah menghilang, dan itu sangat lemah. Itu bisa runtuh kapan saja. Jiwa asal pria parubaya itu dipenuhi rasa takut dan dia akan melarikan diri. Ekspresi Wang Lin netral saat dia dengan santai melambaikan tangan kanannya. Embusan angin muncul di hadapannya dan segera berubah menjadi potongan surgawi yang tak terhitung jumlahnya yang menyatu menjadi satu. Ia mengejar jiwa asal yang melarikan diri. Kultivator berjari 6 itu mengungkapkan senyuman aneh dan juga menunjuk dengan tangan kanannya. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk jubah di belakangnya menyerang ke arah Heavenly Chop milik Wang Lin. Keduanya memulai pertarungan mantra dengan kehidupan jiwa asal ini sebagai tujuannya. Ketika potongan surgawi dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan di sebelah jiwa asal, mereka menyebabkan ledakan yang mengguncang surga. Setelah Wang Lin memperoleh sedikit pencerahan dalam bidang hukum, kekuatan Heavenly Chop telah meningkat secara eksplosif. Bagaimanapun, Wang Lin hanya secara tidak sadar menggunakannya dan tidak memahami hukum, sehingga kekuatan sebenarnya dari Heavenly Chop tidak dapat ditampilkan. Namun, saat ini keadaannya sangat berbeda. The Heavenly Chop dapat memotong semua hukum. Saat ia keluar, semua bayangan yang bersentuhan dengannya segera runtuh dan menghilang. Hampir dalam sekejap mata, semua bayangan menghilang dan Heavenly Chop melesat langsung ke jiwa asal. Ekspresi kultivator berjari 6 berubah dan dia mendengus dingin sebelum melangkah keluar. Tangan kanannya membentuk segel dan bayangan di belakangnya mengembun. Dalam sekejap, semuanya menyatu menjadi bola hitam kecil. Aura yang dapat mengguncang pikiran datang dari bola kecil dan menyelimuti area tersebut. Bola terbang dengan kecepatan tinggi dan menuju ke arah Heavenly Chop. Tampaknya ia mampu menembus kehampaan dan langsung mendekati Heavenly Chop. Kultivator berjari 6 itu tertawa dan dia melambaikan tangan kanannya. Dampak yang kuat muncul di dekat jiwa asal. Jiwa asal segera tersapu kembali dan didorong jauh. Dalam sekejap mata, ia akan menghilang di antara bintang-bintang. Tidak ada yang bisa membunuh seseorang yang aku, hamba jiwa Zhou Tian, ingin selamatkan. Ekspresi Wang Lin netral dan dia bahkan tidak melihat ke arah Zhou Tian. Dia mengangkat kakinya dan mengambil satu langkah. Riak muncul di bawah kakinya dan kemudian dia menghilang. Adegan ini mengejutkan Zhou Tian, tetapi kemudian pupil matanya langsung menyusut. Di kejauhan, jiwa asal tidak lagi bingung dan dipenuhi kegembiraan. Saat ia berlari di antara bintang-bintang, Wang Lin dengan tenang melangkah keluar dari udara tipis dan tangan kanannya mengepal. Dia melayangkan pukulan dan terdengar ledakan keras diikuti riak yang menyebar ke seluruh angkasa. Pecah. Saat Wang Lin berbicara, jiwa asal segera bergetar hebat. Jiwa asal tampaknya telah berubah menjadi manusia yang terbuat dari pasir, satu, dan menghilang dalam badai dahsyat. Mata Zhou Tian bersinar saat dia menatap Wang Lin. Cahaya aneh di matanya menjadi lebih kuat. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Xi Zifeng, yang sedang memperhatikan semua ini. Beberapa bayangan terbang keluar dari belakang Zhou Tian dan berlari menuju Xi Zifeng. Kamu ingin menyelamatkan wanita ini, tapi aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Saat suara feminin Zhou Tian bergema, bayangan menutupi Xi Zifeng. Wajah Xi Zifeng menjadi pucat dan dia segera mundur. Zhou Tian tersenyum saat dia mengamati ekspresi Wang Lin dengan cermat. Namun, dia tidak bisa melihat kegembiraan atau kemarahan di wajah Wang Lin. Dari awal sampai akhir Wang Lin, setenang air saat dia menyaksikan tindakan Zhou Tian. Tidak ada perubahan apapun pada ekspresi Wang Lin saat dia dengan dingin menatap Zhou Tian dan mengambil langkah. Murid Zhou Tian menyusut dan dia segera mundur tanpa ragu-ragu.
Riak muncul di samping si Zifeng saat Wang Lin berjalan keluar dan melemparkan tinjunya. Beberapa bayangan itu segera runtuh. Aku tidak peduli jika kamu ingin membunuhnya, tapi jangan di depanku. Suara Wang Lin datar, dan ketika dia selesai berbicara, dia bergegas menuju Zhou Tian dengan mata penuh niat membunuh. Zhou Tian mencibir dan tangannya membentuk segel dan menunjuk ke kekosongan. Bayangan dalam jumlah besar di belakangnya terkondensasi menjadi kapak hitam di hadapannya. Zhou Tian meraihnya dan melemparkannya tanpa ampun. 10.000 jiwa melahap. Saat Zhou Tian berteriak, kapak raksasa itu langsung menyerang Wang Lin. Wang Lin melangkah keluar dan melayangkan pukulan. Terdengar suara gemuruh yang keras saat kapak besar itu segera runtuh dan berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan itu tersebar dan kemudian menyerang Wang Lin dari segala arah. Ekspresi Wang Lin netral saat dia menunjuk. Guntur dikumpulkan dari kehampaan dalam jarak 5.000 km dan langsung berkumpul di sini. Lingkungan sekitar menjadi danau guntur. 1. URL. N. Episode 919 Zhou Tian 2. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia. Kilatan guntur turun di hadapan Wang Lin, dan puluhan ribu bayangan ilusi itu semuanya runtuh. Mata Zhou Tian berkilat saat tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke antara alisnya. Garis hitam muncul saat dia berteriak, "Jiwa, bunuh." Saat dia mengucapkan dua kata itu, sebuah pola hitam tampak keluar dari wajahnya. Cincin hitam segera muncul di atas kepalanya dan menyebar dengan gila-gilaan. Itu menyebar terlalu cepat dan mendekati tubuh Wang Lin dalam sekejap. Wang Lin bahkan tidak mengelak, dia mendekati Zhou Tian. Saat cincin hitam itu menyentuh tubuh Wang Lin, cincin itu berubah menjadi benang tipis yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki tubuh Wang Lin. Namun, sebelum mereka bisa masuk jauh ke dalam, mereka semua hancur dengan satu goyangan dari Wang Lin. Kecepatan Wang Lin tidak melambat sama sekali. Dia tiba sebelum Zhou Tian dan melayangkan pukulan. Ekspresi Zhou Tian berubah saat dia menamparkan tasnya sambil mundur. Bola cahaya ungu muncul di tangannya dan dia segera menghancurkannya. Cahaya ungu segera mengelilingi Zhou Tian. Saat suara letupan bergema, cahaya ungu runtuh dan tubuh Zhou Tian mundur lebih cepat. Saat Zhou Tian mundur, Wang Lin mengambil langkah dan bergabung dengan dunia. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia berada di samping Zhou Tian, dan dia menendang dengan kaki kanannya. Tendangan ini begitu cepat hingga memicu ledakan yang terdengar cukup keras hingga menghancurkan bintang-bintang. Itu mendarat di tubuh Zhou Tian dalam sekejap. Tubuh Zhou Tian roboh segera setelah ledakan. Itu berubah menjadi kabut darah, tapi tawa datang dari kehampaan. Bayangan ungu segera keluar dari kehampaan menuju Wang Lin. Aku, Zhou Tian, akan mengambil tubuh ini. Saat suara feminin bergema, bayangan ungu itu segera memasuki tubuh Wang Lin seperti orang gila dan menyerang jiwa asalnya. Namun, saat bayangan ungu ini mendekati jiwa asal Wang Lin, jiwa asal Wang Lin membuka matanya. Armor kulit dewa kuno mengeluarkan aura kuno yang menyatu dengan jiwa asal Wang Lin. Hal ini menimbulkan reaksi yang tak terbayangkan. Saat bayangan ungu menyerbu untuk mengambil alih jiwa asal, mereka bertabrakan dengan serangan balasan ini. Ada jeritan yang menyedihkan. Seolah-olah bayangan itu telah bertemu musuh alaminya dan ingin meninggalkan tubuh Wang Lin. Namun, saat mereka hendak menyerang, jiwa asal Wang Lin tiba. Jiwa asal naga guntur kuno membuka mulutnya dan menarik napas. Beberapa bayangan tidak bisa lepas dan dimakan oleh Wang Lin. Wang Lin saat ini dikelilingi oleh gas ungu, lebih banyak gas ungu keluar dan mengembun menjadi sosok ilusi 100 kaki darinya. Mari kita gunakan kamu untuk menguji kekuatan mantraku. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan dia dengan tenang berkata, "Gudang ajaib." Sepotong energi asal celestial keluar dari inti celestial Wang Lin dan berkumpul di tangan kanannya. Itu membentuk bola cahaya keemasan yang dilempar Wang Lin. Seolah-olah bintik emas memenuhi dunia. Saat ini, seluruh ruangan itu sendiri bergetar dan bintik emas yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bayangan ilusi. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan gudang ajaib. Semua bayangan itu adalah orang-orang yang dibunuh oleh Wang Lin. Mereka tidak bisa memasuki siklus reinkarnasi dan dipenjarakan di 18 lapisan neraka. Sekarang setelah mereka muncul, aura kebencian yang sangat kuat memenuhi dunia. Setiap orang yang dibunuh oleh Wang Lin dipenuhi dengan kebencian yang menggemparkan. Zhou Tian melihat segala sesuatu di hadapannya. Pikirannya bergetar dan keterkejutan memenuhi matanya. Meskipun sosok-sosok ilusi itu tidak bisa menjadi ancaman bagi Zhou Tian, sebagian dari mereka membuatnya terkesiap. Ada seseorang yang memiliki ekspresi muram dan dikelilingi kabut hitam.
Sosok itu terkadang menampakkan dirinya dan memunculkan rasa dendam yang kuat. Ada fluktuasi kuat yang datang dari orang ini. Kultivator Nirvana Skrier. Ekspresi Zhou Tian menjadi suram setelah dia melihat sekeliling. Ada ratusan jiwa surgawi di sekitarnya. Gabungan energi spiritual surgawi dan kebencian yang kaya dapat membantai surga. Saat Zhou Tian melihat makhluk surgawi, rasa tidak percaya memenuhi matanya dan dia berseru, Ini adalah jiwa para dewa. Dia telah menghabiskan hidupnya mempelajari Dao Jiwa, sehingga dia bisa mengenalinya secara sekilas. Ada juga jiwa keluarga Yao yang mengeluarkan niat membunuh yang besar. Mantra macam apa ini? Ini terlalu menakutkan. Ia mampu memenjarakan begitu banyak jiwa dan tidak mengizinkan mereka memasuki siklus reinkarnasi. Ini jelas merupakan mantra iblis. Adegan ini mengejutkan pikiran Zhou Tian dan membuat keterkejutannya mencapai puncaknya. Namun, apa yang terjadi setelahnya justru membuatnya kehilangan indera. Dia mendengar suara gemuruh seperti binatang datang dari bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Semua bayangan tampaknya sangat takut dan membuka jalan. Kabut merah keluar, dan tidak ada bayangan yang berani menghalangi jalannya. Saat kabut merah bergolak, terungkap satu orang. Orang ini tampak setengah baya, rambutnya merah, dan ekspresinya garang. Rasa niat membunuh yang tak terlukiskan menyebar dari tubuhnya seolah-olah dia akan membalikkan langit. Saat orang berambut merah ini muncul, Zhou Tian terkejut sesaat. Kemudian dia merasakan ketakutan dan teror yang tak terbayangkan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Leluhur darah planet Tian Yun. Kulit kepala Zhou Tian mati rasa dan dia segera mundur tanpa ragu-ragu. Dia membuang segala pemikiran untuk membunuh Sumu. Bukannya dia tidak ingin membunuh, tapi dia tidak bisa. Meskipun dia berada di tahap pertengahan Nirvana Skrier, Sumu ini terlalu aneh. Karena wawasannya, dia segera tahu bahwa seseorang harus membunuh orang itu sendiri untuk memenjarakan jiwa demi kepentingan mereka sendiri. Dan dia juga mengenal leluhur darah, dan karena keterkejutan ini, hatinya langsung menjadi malu. Leluhur darah adalah seorang kultivator pembersih nirwana, tapi dia dibunuh oleh Sumu. Saya tidak bisa menolak orang ini sama sekali. Saya harus melarikan diri. Wang Lin menunjuk ke arah Zhou Tian dan dengan tenang berkata, tarik orang ini ke dalam 18 lapisan neraka. Setelah dia berbicara, raungan hiruk-pikuk keluar dari jiwa. Khususnya, leluhur darah dikelilingi oleh kabut merah yang mengerikan dan segera mendekati Zhou Tian. Wajah Zhou Tian menjadi pucat dan dia segera mundur. Namun, pada saat ini, anggota keluarga Yao dan ratusan makhluk surgawi mengelilinginya. Mereka sepenuhnya menutup jalan mundur Zhou Tian. Ada banyak fragmen jiwa yang mengelilingi tepi luar. Mereka semua mengeluarkan gelombang tangisan. Mata Zhou Tian hampir dipenuhi kegilaan. Dia telah menghabiskan hidupnya mempelajari Dao Jiwa, dan pada saat ini, dia mengeluarkan suara gemuruh dan tangannya membentuk segel. Dia menunjuk ke dadanya dan tubuhnya langsung roboh. Bayangan ilusi yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Karena Dao Jiwa Zhou Tian hampir mencapai kesempurnaan, tubuhnya tidak ada lagi. Bahkan jiwa asalnya telah menyatu dengan jiwanya. Hanya dengan melakukan ini dia bisa benar-benar menunjukkan gerakan pembunuhannya. Bahkan jika seseorang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya, jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan terkena serangan diam-diamnya. Namun, dia mengeluh dalam hatinya. Awalnya, dia ingin memiliki Wang Lin, namun karena armor kulit dewa kuno, dia ditolak dan terluka ringan. Biasanya, ini tidak akan menjadi masalah, tapi dia tidak menyangka jiwa asal Wang Lin begitu ganas dan langsung melahap jiwanya. Akibatnya, dia harus mundur, tetapi saat dia meninggalkan tubuh Wang Lin dan hendak menggunakan mantra, dia melihat mantra yang membuatnya kehilangan akal. Pada saat ini, hatinya cemas, dan dia terpecah menjadi beberapa bagian dan ingin melarikan diri. Namun, leluhur darah menyeringai dan dikelilingi oleh kabut darah. Dia bersama ratusan makhluk surgawi dan anggota keluarga Yao menyerbu. Ada gelombang jeritan yang menyedihkan, dan leluhur darah tampaknya menjadi binatang buas saat dia meraih sejumlah besar bayangan Zhou Tian dan menyeretnya ke dalam kabut. Ratusan makhluk angkasa di sekitarnya melakukan hal yang sama. Hampir dalam sekejap, semua bayangan Zhou Tian tertangkap. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Episode 920 Zhou Tian 3. Angin dingin bertiup melintasi bintang-bintang dan banyak jiwa berkeliaran di area tersebut. Kebencian di daerah itu sangat besar. Wang Lin dengan tenang mengamati dari samping. Dia telah memperoleh pemahaman tentang kekuatan gudang ajaib. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke atas. Sebuah pusaran raksasa muncul dan semua jiwa tersedot ke dalamnya.
Satu-satunya yang berbeda adalah leluhur darah. Matanya memerah dan dia langsung menyerang Wang Lin setelah mengeluarkan suara gemuruh. Ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin saat tangan kanannya mengepal dan dia melayangkan pukulan. Terdengar ledakan keras dan jiwa asal leluhur darah berhenti sejenak. Dengan menggunakan jeda ini, Wang Lin menggunakan lebih banyak energi asal celestial untuk mempercepat pusaran, meningkatkan kekuatan isapnya. Jiwa leluhur darah menjerit enggan saat dia tersedot kembali. Pusaran bintang perlahan menghilang sebelum kembali menjadi seberkas cahaya dan ditelan oleh Wang Lin. Di 18 lapisan neraka, sekarang ada jiwa tambahan di lapisan 13. Meskipun fragmen jiwa ini berada di lapisan ke-13, ia berada di puncak lapisan ke-13. Dia adalah Zhou Tian. Setelah membunuh Zhou Tian, Wang Lin dengan tenang menatap Xi Zifeng sebelum menarik pandangannya dan melanjutkan perjalanan. Tasan mengikuti di belakang, dan anak laki-laki berkepala besar itu tidak lagi menganggap semua ini aneh. Adapun Lei Ji, dia dengan cepat mengikuti Wang Lin ke bintang yang jauh. Saat Xi Zifeng merenung, dia juga mengikuti. Saat mereka bergerak, Wang Lin mulai merenung. Pertempuran antara aliansi dan All Heaven telah mencapai titik tertinggi. Inilah saatnya mengumpulkan beberapa prestasi untuk menenangkan hati Master Flamespark. Saya perlu mendapatkan lebih banyak prestise di antara para kultivator All Heaven. Dengan begitu, jika saya bertemu dengan Yang Maha Melihat atau jika Tuo Shen melarikan diri dari Tanah Dewa Kuno, maka Master Flamespark harus membantu. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengambil keputusan. Namun, dia tidak optimis dengan serangan All Heaven terhadap aliansi. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menamparkan tasnya dan sebuah bendera kecil muncul. Ada pola harimau terbang di bendera ini. Setelah Wang Lin mengangkatnya, harimau terbang itu bergegas keluar dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bintang. Mengaktifkan bendera harimau terbang dan melepaskan harimau terbang berarti Wang Lin telah mengumumkan kehadirannya sendiri. Saat dia bergerak, puluhan sinar energi pedang muncul di kejauhan beberapa saat kemudian. Ada dua kelompok yang bertarung, dan jelas pihak All Heaven kalah. Sisi lain dipenuhi dengan niat membunuh dan terus merapal mantra. Hanya butuh beberapa saat bagi seorang kultivator All Heaven untuk mati. Mata 7 atau 8 kultivator All Heaven ini dipenuhi dengan keputusasaan. Mereka terluka akibat gelombang kejut tadi dan terlalu lelah untuk melarikan diri. Tepat pada saat ini, auman harimau datang dari kejauhan dan indera ilahi yang kuat menyebar. Para kultivator All Heaven terkejut, lalu mereka menoleh ke belakang dan mengungkapkan kegembiraan yang tak terlukiskan. Guntur Surgawi Sumu. Itu adalah Guntur Surgawi Sumu. Para kultivator aliansi telah menerima informasi dari para tetua mereka. Salah satu lelaki tua itu rupanya telah melihat informasi tentang Sumu. Ekspresinya berubah dan kilatan rasa dingin muncul di matanya. Dia mundur tanpa ragu-ragu dan berteriak, Sumu ini adalah seorang kultivator Nirvana Skrier. Kami bukan tandingannya. Cepat, mundur. Di arah lain, 3 kultivator sedang bertarung, dan terjadi jalan buntu. Ketiganya adalah kultivator Yin Ilusi, namun jika dilihat lebih dekat, kita akan melihat 2 kultivator All Heaven bertarung melawan 1 kultivator aliansi. Kultivator aliansi sangat kejam, dan dia bisa tetap tenang bahkan saat bertarung 1 vs 2. Tepat pada saat ini, auman harimau datang dari kejauhan. Salah satu kultivator All Heaven dengan hati-hati menyebarkan kesadaran ilahinya ke belakang dan langsung terkejut. Sumu. Dia tidak hanya mengenal Sumu, tapi dia adalah seseorang yang diselamatkan Wang Lin di alam surgawi Guntur. Kultivator aliansi yang melawan mereka terkejut. Nama, Sumu, familiar, dan setelah merenung sebentar, ekspresinya berubah drastis. Aliansi telah mengirimkan informasi tentang para kultivator All Heaven ke sektenya. Mereka memisahkan para kultivator All Heaven menjadi 7 tingkat. Level 1 adalah yang terlemah, dan level 7 adalah yang terkuat. Dia ingat Sumu ini berada di level 5. Dia mundur tanpa ragu-ragu. Sepanjang jalan, Wang Lin bertemu dengan banyak kultivator. Ketika para kultivator All Heaven melihat Wang Lin dan harimau terbang, mereka segera mendekat. Gelombang, salam, Guntur Surgawi. Datang dari para kultivator yang datang menuju Wang Lin. Di mata mereka, Wang Lin adalah mercusuar yang terang di saat kebingungan mereka. Runtuhnya wilayah barat telah membuat sebagian besar kultivator All Heaven panik. Ada banyak korban jiwa, dan yang selamat terpencar-pencar. Pada saat yang sama, kemunculan para kultivator aliansi memperburuk situasi bagi para kultivator All Heaven. Saat ini, bendera harimau terbang Wang Lin adalah jangkar bagi hati mereka.
Raungan yang datang dari harimau terbang membuat pikiran para kultivator All Heaven bergetar. Sikap Wang Lin juga berubah dari sebelumnya. Jika dia menghadapi dua pihak yang bertarung, dia akan segera menyerang. Sejumlah besar kultivator All Heaven berkumpul di sekitar Wang Lin. Orang-orang ini membentuk kekuatan yang sangat kuat. Seringkali, Wang Lin bahkan tidak perlu bertindak secara pribadi. Para kultivator All Heaven yang mengikutinya akan menyerang dan menghancurkan musuh. Semakin banyak kultivator All Heaven secara bertahap berkumpul di sekitar Wang Lin. Pedang energi di bawah kaki mereka membuat mereka tampak seperti pedang raksasa yang menusuk ke wilayah barat. Kelompok kultivator Wang Lin bukanlah satu-satunya kelompok di wilayah barat. Utusan kuil surgawi Guntur, 108 makhluk surgawi lainnya, dan beberapa keluarga kultivasi melakukan hal yang sama. Namun, tim kultivator Wang Lin memiliki orang terbanyak. Saat dia bergerak maju, semakin banyak orang yang terus bergabung, hingga ada ratusan sinar energi pedang terbang melintasi angkasa. Suara pedang terbang dan auman macan terbang terus menyebar. Reputasi Wang Lin dengan cepat mencapai ketinggian tertentu. Saat kelompok kultivator bersama Wang Lin menyerbu ke tengah wilayah barat, ruang tiba-tiba mulai bergetar secara misterius. Riak mengalir deras dari kejauhan seperti orang gila. Ada aura yang menggetarkan pikiran seseorang di dalam riak tersebut. Bahkan lampu pedang di bawah kaki para kultivator di sekitar Wang Lin menjadi tidak stabil. Mata Wang Lin menyipit dan dia menyebarkan inderanya. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, dia terkejut. Semburan suara gemuruh yang keras bergema. Di kejauhan, sepotong kayu raksasa sepanjang 100.000 kaki dan lebar 10.000 kaki membawa kekuatan yang dapat mengguncang setiap kultivator normal yang maju ke depan dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Kultivator All Heaven yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi sepotong kayu raksasa ini. Mereka mengeluarkan niat membunuh yang kuat. Yang mengejutkan Wang Lin adalah bau darah yang bisa dia rasakan dengan jelas bahkan dari jarak sejauh ini. Jelas sekali bahwa banyak sekali orang yang tewas akibat dampak dari potongan kayu raksasa ini. Wang Lin belum pernah melihat potongan kayu raksasa ini sebelumnya. Dia hanya melihatnya saja, tapi dia bisa merasakan kejutan yang tak terbayangkan. Dia jelas tahu bahwa jika dia terkena potongan kayu raksasa itu, dia akan langsung terluka parah. Jika dia sedikit ceroboh, dia bahkan bisa mati, kecuali dia mengetahuinya sebelumnya dan melarikan diri dengan bergabung dengan dunia. Meskipun sepotong kayu raksasa ini dapat menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar, hal itu tidak akan mengejutkannya. Yang benar-benar mengejutkan Wang Lin adalah benda di balik potongan kayu raksasa itu. Ular Mongazar. Tubuh raksasa ular Mongazar seperti planet kultivasi, dan tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya bergoyang di sekitarnya. Raungan kemarahannya yang terus-menerus bergema di antara bintang-bintang. Saat Wang Lin melihat ular Mongazar, tubuhnya bergetar. Getaran ini berasal dari tubuh dewa kunonya.